Selamat mendengarkan podcast ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 99. Mazmur pasal 99 ayat yang kelima. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Saudara, kita akan mempelajari apa yang dimaksud Alkitab dengan meninggikan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan meninggikan Tuhan itu? Kalimat meninggikan Tuhan tentu adalah kalimat yang sudah sering kita dengar. Di syair-syair pujian kita termuat kata ini dan kita juga ucapkan berulang-ulang kali. Tinggikan namamu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Apa sebenarnya maksud daripada ayat ini? Apa sebenarnya maksud dari kalimat meninggikan Tuhan tersebut, saudara? Dalam Mazmur 99 ayat 5 ini, kata tinggikan Tuhan dari bahasa asli Ibrani, romamu, dari akar kata rum, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan exalt, yang sama dengan memuliakan. Memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sebenarnya memiliki pengertian yang tidak beda. Memuliakan nama Tuhan. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita memuliakan namamu, memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, atau dipermuliakan namamu. Kata memuliakan dari akar kata mulia artinya tinggi dalam kedudukan, dalam pangkat dan martabat. Luhur, terhormat, agung. Memuliakan berarti menghormati, sangat menghargai, menjunjung tinggi, memandang luhur. Dalam bahasa Ibrani kata mulia di sini kabot. Jadi kalau orang memuliakan Tuhan artinya memberi bobot. Kata kabot itu artinya sebenarnya berarti bernilai, berbobot. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, kita harus belajar memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan tulus dan benar. Meninggikan Tuhan artinya menghormati, menjunjung tinggi, memandang luhur Tuhan, atau memberi bobot terhadap namanya dengan tulus, dengan sikap yang benar, karena memang untuk itu kita diciptakan Tuhan. Walaupun tentu Tuhan sanggup menciptakan malaikat yang memiliki kemampuan sempurna untuk menyanyi, untuk memuji-muji namanya, saudaraku. Tetapi Tuhan menciptakan makhluk yang disebut manusia, yaitu saudara dan saya, untuk bisa menjunjung tinggi, menghormati, menghargai Tuhan, memandang luhur Tuhan, memberi bobot atau nilai bagi Tuhan dengan tulus, dengan sikap yang benar. Ada seorang pemuda yang berkata kepada saya, "Pak, saya kuliah di salah satu fakultas komputer." Lalu dia katakan bahwa manusia hari esok akan sanggup menciptakan kecerdasan. Kecerdasan robot, kecerdasan komputer yang bisa menyaingi kecerdasan manusia. Gimana itu Pak kalau saya belajar? Ya belajar saja, memangnya kenapa? Apa itu tidak melawan Tuhan Pak?
Saya katakan begini, kalau kamu tidak bisa menempeleng orang tua, kamu tidak menempeleng, itu belum tentu berarti kamu menghormati dia. Kalau kamu tidak bisa, tidak mampu menempeleng orang tua, dan kamu tidak menempeleng orang tua, itu bukan berarti kamu sudah hormat. Tapi kalau kamu bisa menempeleng orang tua, tapi kamu tidak menempeleng, itu benar-benar hormat. Sama seperti manusia, barangkali satu hari bisa mengklon manusia lain. Mampu. Tetapi tidak melakukan hal itu karena itu wewenang atau hak Tuhan. Entah jadi manusia macam apa manusia cloning itu, kalau manusia benar-benar satu hari mampu menciptakan manusia dari hasil cloning itu. Sama seperti kamu. Kamu bisa menciptakan robot yang cerdas begitu rupa. Ilmu pengetahuan itu tidak boleh dibatasi. Seperti seni, tidak boleh dibatasi. Tetapi ada koridor antara estetika dan etis. Estetika boleh dikembangkan sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Tapi harus ada nilai etis yang tetap dipertahankan. Sains boleh dikembangkan seluas-luasnya. Tapi nilai etisnya tetap tidak boleh dilanggar. Manusia bisa mengutuk Tuhan, tapi juga bisa memuliakan namanya. Kalau manusia hanya mampu memuliakan, tapi tak mampu mengutuk, dan manusia memuliakan Tuhan, bukan berarti dia sungguh-sungguh sudah memuliakan Tuhan. Tapi kalau manusia punya mulut yang bisa mengutuk Tuhan, punya tindakan yang bisa mengutuk Tuhan, tapi tidak melakukan hal itu, terbukti manusia memang memilih memuliakan Tuhan. Tuhan bisa menciptakan robot-robot cerdas, malaikat-malaikat sempurna untuk memuliakan Tuhan dengan buah bibir, pujian, sanjungan, dan seluruh perilakunya. Dan menutup kemungkinan mereka menghujat Tuhan. Tapi apalah artinya itu? Nah, manusia diciptakan Tuhan dengan liberum arbitrium, dengan kebebasan, di mana manusia bisa memuliakan Tuhan, tapi juga bisa mengutuk Tuhan. Apa yang dilakukan manusia? Nah, saudaraku sekalian, meninggikan Tuhan. Di dalam kata-kata tersebut terkandung unsur yang memberi nilai atau bobot sesuatu. Memberi kemuliaan bagi Tuhan, meninggikan nama Tuhan, berarti mengakui bahwa Allah adalah diri yang sepenuh-penuhnya pantas menerima apa yang diucapkan tentang Dia sebagai pernyataan sujud dan hormat, serta seluruh tindakan kita yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah diri yang sepenuh-penuhnya pantas menerima segala yang agung dan mulia. Tentu bukan hanya pernyataan mulut kita, tapi juga tindakan kita yang menunjukkan bahwa Tuhan pantas menerima segala keagungan, kemuliaan, keluhuran, saudaraku. Mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang punya kejujuran. Jangan mensiasati atau memperdaya Tuhan dan menipu Tuhan dengan cara atau sikap di mana kita menjanjikan atau membuat nama Tuhan dimuliakan kalau Tuhan memberkati kita dengan berkat jasmani. Kalau Tuhan membuat kita sukses, kalau Tuhan membuat kita memiliki kelebihan dari orang lain dalam materi atau yang lain, dan melalui itu kita akan membuat Tuhan ditinggikan. Kita mau samakan Tuhan seperti apa? Jangan mensiasati Tuhan, jangan memperdaya Tuhan dengan cara-cara begitu. Dan tanpa sadar kita itu, banyak kita ya, dan kita semua, saya kira saya termasuk tolol. Kita mau memperdaya Tuhan atau mensiasati Tuhan, ya, dengan menjanjikan bahwa kita akan mengusahakan nama Tuhan dimuliakan. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan, berkat-Mu Engkau curahkan, kuasa-Mu Engkau nyatakan, saya usahakan nama-Mu ditinggikan. Dan itu kita lakukan tanpa kita sadar.
Serukan nama Tuhan. Nyatakan kemuliaannya. Maksudnya apa itu? Jangan mensiasati Tuhan dan memperdaya Tuhan dengan sikap dan cara-cara yang tidak dewasa. Itu. Jadi di sini kita bisa memuliakan Tuhan atau meninggikan Tuhan dengan tulus dan tidak tulus. Kalau tadi manusia bisa mengutuk atau memuliakan Tuhan. Sekarang orang Kristen tidak mungkin mengutuk, toh? Orang Kristen yang baik maksud saya pasti semua mau memuliakan Tuhan. Tetapi Anda memuliakan Tuhan dengan tulus atau bulus? Dengan sikap hati yang benar atau sikap hati yang bengkok? Jangan mensiasati atau memperdaya Tuhan atau menipu Tuhan dengan cara atau sikap di mana kita akan menjanjikan, akan membuat nama Tuhan dimuliakan kalau Tuhan memberkati kita dengan berkat jasmani, dengan sukses dan berbagai kelebihan materi lainnya atau berbagai kelebihan lainnya. Melalui hal itu kita akan membuat Tuhan ditinggikan. Jadi kalau kita berkata nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, jangan bermaksud hendak memperdaya Tuhan dengan mohon kuasanya untuk dapat kita gunakan seturut kemauan kita. Dan kita akan mengusahakan melalui hal itu nama Tuhan ditinggikan. Saudara tidak usah mengusahakan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan akan tetap ditinggikan. Tetap tidak bisa lawan Tuhan. Saya berdoa tadi, saudara. Saya berkata begini, Tuhan, aku sadar bahwa Engkau sebenarnya tidak membutuhkan aku. Aku sadar bahwa apapun yang kulakukan sangat tidak berarti untuk bisa mendongkrak namamu. Tapi aku mau berbuat setulus-tulusnya Tuhan. Dan saya bisa menangkap atau membayangkan seperti seorang bapak yang sebenarnya tidak butuh apa-apa dari anaknya. Tapi kalau anaknya dengan tulus dan rela mau doing something untuk bapaknya, itu berharga bagi bapaknya. Jangan udah nggak berarti belagu lagi. Udah nggak berarti belagu lagi. Seolah-olah Tuhan mesti disubsidi, disumbang. Siapa kita menyumbang sesuatu mensubsidi Tuhan? Tuhan kalau ini sembuh nih Tuhan, wah namamu pasti ditinggikan. Ini kalau tender saya ini goal Tuhan, wah Tuhan nggak bisa kebayang dah bagaimana namamu dimuliakan, pekerjaan Tuhan dibantu luar biasa. Ya Tuhan kalau sampai aku bisa punya mobil, aku jemputin tetangga-tetangga sebelahku, aku bawa ke gereja namamu dimuliakan Tuhan. Sampai deh. Tetapi itu yang dikerjakan banyak orang Kristen hari ini. Dan diajarkan begitu. Saya bicara untuk orang Kristen yang dewasa. Jangan seperti Ayub ya, dagang dengan Tuhan. Dia hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia membuat korban bakaran dan menguduskan anak-anaknya. Supaya apa? Selamat. Ayub berkata di Ayub pasal 3. Yang ku cemaskan itu yang ku alami. Berarti lu cemas sebelumnya. Mestinya lu gak boleh cemas. Mestinya kamu tidak perlu cemas kalau kamu di pihak Tuhan. Dan melakukan semua itu sebagai pengabdian. Bukan sebagai dagang. Anda tidak trading dengan Tuhan. Kalau aku mengabdi kepada Tuhan, aku berbakti kepada Tuhan. Karena memang aku harus mengabdi kepadanya. Entah Tuhan berkata atau tidak. Entah dia buang aku ke neraka atau tidak. Terserah Tuhan, karena memang aku diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Jika gereja cik, nanti tokonya laris. Capek deh. Tapi kalau tidak begitu orang tidak ke gereja. Siapa bilang? Tuhan di awal penginjilannya langsung berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Langsung kok. Toleransi yang salah itu membangun pola berpikir yang salah. Dan konstruksi pola berpikir yang salah itu tidak mampu memikul
memuat kebenaran murni dari Injil. Kita itu kalau sudah bicara begini jadi kesepian, saudara. Sebab kita jadi seperti aneh. Kenapa sih begitu dipersoalkan, Pak? Udah, nama Tuhan dimuliakan aja begitu, nggak usah diperpanjang. Oh, enggak. Ini soal batiniah. Dan kalau saudara menjadi anak Tuhan, saudara sedang masuk sekolah kehidupan untuk mengalami pertumbuhan manusia batiniah. Jadi ya kita tidak bisa mengharapkan orang banyak masuk surga. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa sedikit orang yang masuk. Dan tentu saya harapkan saudara yang mendengar suara kebenaran ini, saudara orang yang diselamatkan. Menjadi manusia-manusia unggul di dalam kerajaan Bapa di surga. Oleh sebab itu saya ingatkan bahwa Tuhan itu tidak bisa jadi sambilan. Mengikut Tuhan Yesus itu menyita seluruh hidup kita. Hidup kita habis di situ, saudara. Habis. Saudara jangan harap sesuatu yang akan membahagiakan di bumi ini. Tidak ada. Hanya Tuhan kebahagiaan kita. Kita gali seluas-luasnya itu kebenaran Tuhan itu. Kita menemukan hidup kita itu lewat proses panjang, saudaraku. Dan kalau kita baru masuk jadi orang Kristen atau baru mengenal kebenaran itu, kita baru ada di pintu gerbang. Atau baru melangkah beberapa meter dari satu negeri yang tidak terbatas luasnya. Aku datang untuk memberi hidup supaya mereka memiliki hidup itu dalam segala kelimpahan. Kelimpahan bukan banyak secara kuantitas, tapi tinggi secara kualitas. Very highly in quality. Bagaimana kamu menjadi manusia yang berkualitas? Batiniamu berkualitas. Temukan hidupmu di situ. Perjalanannya panjang. Itu berarti Anda harus memaksimalkan pikiran saudara untuk mengerti kebenaran, untuk menguasai bidang yang saudara geluti. Entah Anda punya bidang hukum, pendidikan atau apapun. Itu pun juga pelayanan tanpa batas. Mengoptimalkan rasio Anda pun juga pelayanan. Kalau perasaan kita dijernihkan, diluruskan, lalu roh kita didekatkan kepada Tuhan, dan semua ditopang oleh apa yang disebut niat atau kehendak atau liberum arbitrium, kehendak bebas kita. Kita punya perjalanan masih panjang. Jadi kalau sudah sekolah kebenaran seperti ini, jadi tidak banyak orang. Tidak banyak orang. Sebab tidak cocok dengan semangat zaman. Tidak cocok lagi. Dan khotbah-khotbah seperti ini jadi tidak populer atau dianggap pesakitan orang psikosomatik yang mau nyerang orang lain. Ya, kita tidak nyerang siapa-siapa karena Alkitab mengajarkan begitu. Walaupun konsekuensi logisnya akan berbenturan. Kuasamu Tuhan curahkan, berkat-Mu Tuhan, biar nama-Mu dimuliakan. Itu nggak selama ini? Nah, iya, begitu. Kalau kesembuhan terjadi, nama Tuhan ditinggikan. Kalau tender kugul, wah Tuhan, pokoknya Engkau pasti ditinggikan. Miskin amat Tuhan, kita perlu disubsidi, saudaraku. Nah lalu, apa peran kita kalau begitu? Tinggikan nama Tuhan, lalu kita tidak boleh meninggikan? Bagaimana maksudnya, Pak? Ya harus meninggikan. Dengan cara bagaimana, Pak? Kapan? Nah ini juga picik sekali kalau kita merasa sudah meninggikan Tuhan dengan nyanyian. Itu parah. Dan saya mau beritahu kepada saudara, kalau hidup saudara setiap hari itu hidup yang meninggikan Tuhan, pujian saudara pasti berkualitas. Kalau tiap hari Anda tidak meninggikan Tuhan, nyanyian saudara pasti tidak berkualitas. Tidak mungkin berkualitas. Kalau sampai nampak berkualitas, memang dia pinter.
Ya berakting. Kalau saudara tiap hari memang meninggikan Tuhan, nyanyi itu tidak usah dipaksa, itu memang irama hidup saudara. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu Yesusku. Itu pasti sudah langsung masuk. Jadi meninggikan Tuhan itu bukan hanya nyanyian. Nyanyian itu merupakan sebuah kredo atau pengakuan yang seiring atau sesuai dengan warna hidup kita setiap hari. Saudaraku, Tuhan akan membawa saudara kepada keadaan-keadaan di mana saudara dapat meninggikan Tuhan. Yang pertama, pada waktu saudara menghadapi ancaman atau bahaya. Ketika kita menghadapi kesulitan dan kesukaran hidup, pada waktu itu Tuhan mau melihat anak-anaknya apakah sungguh-sungguh mempercayai Dia. Pada waktu saudara naik pesawat terbang mau jatuh, Anda bertanya, Tuhan tolong! Anda tidak meninggikan Tuhan. Atau haleluya, haleluya. Tapi haleluya ketakutan, itu lebih kurang ajar itu. Lebih kurang ajar. Haleluya tapi ketakutan. Seperti pesawat milik swasta yang jatuh di perairan di sebagian timur, yang ketika rekaman dari suara pilot terakhir itu kebetulan disiarkan di TV, kita dengar itu nama Tuhan yang dia percaya ditinggikan, tapi dalam kondisi kecemasan tinggi. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya, mati deh. Gak usah begitu. Tuhan beserta kita. Saudara sekarang punya ancaman apa? Utang belum dibayar, sakit yang mengancam nyawa saudara atau apapun. Ketika saudara rileks, di situ Anda meninggikan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk untuk anak-anaknya. Tidak pernah. Oleh sebab itu kita harus berani mempercayai Tuhan bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Kita tidak berusaha membuat skenario dalam kehidupan ini, tapi kita hanya menerima apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita tanpa membantah. Tentu kalau kita sakit kita ke dokter. Kalau kita punya hutang, kita selesaikan hutang dengan baik. Kita berusaha untuk mengembalikan. Jangan kita sengaja mau menipu orang. Tapi kalau belum bisa, ya tenang saja. Mau kata apa? Tadi saya katakan kalau kita naik pesawat terbang mau jatuh, nggak usah kita berteriak, oh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya pernah tinggal di satu hotel, 5-6 kali ketuk dengan bunyi ketukan begini. Itu ketukan paling sopan seorang room boy atau petugas hotel. Saya buka, nggak ada orang. Ya sudah. Saya pikir apa ya, suara AC atau apa. Nggak lama. Saya buka, ada lagi. 5-6 kali. Yang terakhir, nggak buka saya. Nggak mau buka. Tapi hati saya mengatakan, buka. Buka. Saya buka lagi. Petugas hotel. Lalu saya bilang, Pak, dari tadi orang ketok saya di sini. Seperti Bapak ketok. Tok-tok persis. Tapi nggak ada orangnya. Lihat muka saya begini. Dengan wajah tanpa dosa. Saya tutup, saya tidur. Saya nggak ngusir-ngusir. Nggak bakal berani masuk ruangan saya. Setan takut dengan anak Tuhan. Oh Tuhan, dalam nama Yesus. Nggak perlu. Kan aku anaknya, selama aku hidup dalam kebenaran, dia tinggal dalam aku. Setan dari neraka pun tidak bisa sentuh kita. Di situ kita memuliakan Tuhan. Dalam kondisi yang terancam, saudara bisa tenang. Anda meninggikan Tuhan. Yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, saya mau naik pesawatnya nggak jadi berangkat. Yang katanya ada kerusakan tapi berangkat juga. Anak saya pegang saya lalu berkata, Pak, Pani takut.
Terus dia bilang gini, Papa pasti mau ngomong gini kan? Jangan takut nak, Tuhan beserta kita. Papa kok nggak takut ya? Papa kok nggak takut ya? Karena kita sudah beberapa kali naik pesawat ada masalah gitu. Dan termasuk sering kan kita keluar kota, keluar negeri dengan pesawat. Nah, ya biasa aja lah. Kita itu anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Semua dalam kontrol monitor Tuhan yang sempurna sekali. Yang kedua, ketika kita bertemu dengan orang yang membutuhkan kasih dan pertolongan kita, ya, seperti orang Samaria yang murah hati itu, tindakan itu mendatangkan nama Tuhan ditinggikan. Jadi, kalau kita berbuat kebaikan, pada dasarnya bukan supaya kita dipuji. Bahkan kita tidak bermaksud, biar nama Tuhan lu tinggikan ya. Nggak usah. Kita tidak mengharapkan imbalan, upah, atau unsur apapun sebagai reward bagi kita. Upah, pahala bagi kita. Itu harus mengalir dari hati yang tulus, yang memang kita didorong Tuhan, dikehendaki Tuhan, diizinkan Tuhan berbuat sesuatu bagi orang itu. Apapun. Saya pernah punya satu pengalaman, dan saya tidak mau cerita vulgar ke orang sebenarnya, tapi saya cerita kali ini. Itu orang pernah melukai saya. Lalu satu kali keluarganya sakit dan dia tidak mampu membayar biaya pengobatan. Pasti tidak mampu. Saya datang, besok. Kok hati saya tuh didorong begini loh. Biayai semua rumah sakit ini. Hah? Jangan gitu ah. Kita kasih kan ala kadarnya juga udah sopan banget ya. Tapi saya dirobek-robek. Hati saya dirobek-robek. Saya tidak sejahtera. Ini runyam ini. Saya bisa pulang tidak sejahtera ini. Akhirnya saya lepaskan itu. You jangan cari bantuan kepada siapapun. Semua pengobatan ini Tuhan sudah sediakan biayanya lewat saya. You minta saya. Itu jumlahnya tidak sedikit, saudara. Dan saya tidak harapkan dia terima kasih. Saya juga nggak mengharapkan dia memaksa dia meninggikan nama Tuhan. Kalau mengharapkan sih ada, memaksa tidak. Terserah deh. Di situ, saudaraku sekalian, orang akan merasakan kebaikan Tuhan. Bukan kebaikan kita. Kebaikan yang begitu menggigit. Sampai orang berkata, pasti ada sesuatu di balik orang ini. Dan di balik dia ini ada Tuhan. Saya tidak selalu sempurna. Bahkan mungkin ya, banyak gagalnya. Tapi pengalaman-pengalaman ini menarik. Sampai saya punya kesimpulan. Kebaikan kita itu harus sampai membuat orang mengatakan, Tuhan yang berbuat baik padaku. Dan itu harus membuat dia bertobat. Kalau tidak, binasa dia. Karena kesempatan itu kesempatan yang baik. Nah, beberapa pengalaman mirip-mirip itu, saudara. Bukan hanya soal memberi duit, tapi juga bagaimana kita tidak membalas kejahatannya. Dia punya satu kelakuan yang jahat. Kita sudah lindungi nama baiknya. Dia cerita kepada orang lain, seolah saya yang melakukan perbuatan itu. Bener-bener ini orang. Ini jahat banget nih orang. Bayangkan, saudara. Satu kali ketemu orang ini, butuh bantuan. Tidak banyak. Ya butuh sesuatu lah. Saya tidak mengingatkan apa yang dia lakukan terhadap saya. Kalau kita memang diajar Tuhan begitu, ya udah kita lakukan apapun resikonya. Ini kebetulan yang baik yang saya ceritakan. Yang buruk-buruk dalam diri saya nggak saya ceritakan ya. Itu rahasia perusahaan. Tapi juga punya nilai-nilai lebih juga, dan ini yang saya bagikan. Dan ke depan saya tidak mau mengakhiri hidup saya dengan konyol. Saya mau benar terus. Jadi kebaikan saudara itu sampai buat orang melihat itu kebaikan Tuhan. Itu baru Tuhan ditinggikan. Dan biasanya kalau sampai tingkat itu, Anda sakit luar biasa. Anda sakit luar biasa. Anda sakit luar biasa. Kalau sampai itu biasanya Anda sakit luar biasa. Mau meninggikan Tuhan? Sakit luar biasa. Tuhan Yesus
meninggikan Bapa di surga. Namamu dimuliakan. Aku akan memuliakan engkau ya Bapa. Dengan cara apa? Mati di kayu salib. Saudara mau meninggikan Tuhan? Mau memuliakan Tuhan? Tidak ada yang boleh disisakan untuk diri saudara sendiri. Yang amin hanya sedikit. Ini kesempatan mahal. Ini kesempatan luar biasa. Makanya kalau orang biasa dihormati, disanjung, terhormat, banyak duit, dihargai, sukar masuk kerajaan surga, tahu? Boro-boro sampai sakit banget, kalau dicubit juga orang ngamuk. Kapan kita meninggikan Tuhan? Pada waktu kita bertemu dengan bujukan berbuat dosa atau godaan dosa. Jadi perbuatan baik kita bukan hanya menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita, tapi kesediaan kita benar-benar mematikan keinginan daging. Kehidupan yang bersih, kehidupan yang meninggikan nama Tuhan. Dalam hal ini kita menyaksikan tidak dengan sengaja, kita menyaksikan tidak dengan sengaja bahwa Tuhan telah mengubah hidup kita dan menjadikan tubuh dan segala hidup kita itu peragaannya. Jadi kalau cuma baik-baik, Tuhan belum ditinggikan. Tapi kesucian yang begitu rupa membuat orang berkata, Tuhan mengubah hidup orang ini. Wah, ini berat nih. Yang ini berat. Kalau cuma tinggikan namamu. Tetapi kalau menyaksikan satu kehidupan yang merupakan peragaan dari pribadi Tuhan sendiri, wah itu sulit. Dengan cara demikian kita meninggikan Tuhan. Dan itu berat sekali. Tetapi bisa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kesempatan mahal, saudaraku. Kita bisa meninggikan nama Tuhan, itu kesempatan mahal. Jadi memang tidak ada harga murah. Tidak ada. Yang keempat, kita meninggikan Tuhan ketika bertemu dengan keindahan dunia. Tetapi kita tidak hanyut dalam keindahannya. Di sini kita membuktikan bahwa Tuhan lebih indah. Kerajaannya lebih indah. Dunia kita hari ini dunia materialisme. Di mana nilai tinggi kehidupan pada materi atau kekayaan. Betapa sulitnya, saudaraku, orang tidak hanyut dengan keindahan dunia ini. Betapa sulitnya. Betapa sulitnya. Sebab orang yang hanyut dengan keindahan dunia itu, saudaraku, di mata manusia lain tidak melanggar hukum. Tidak salah. Tidak keliru. Lebih mengerikan lagi kalau di gereja diajarkan bahwa memang Tuhan memberkati kita, Tuhan memang menyertai kita. Memang kuasanya supaya kita bisa menguasai dunia. Wah, udah. Hancur sudah, saudaraku. Sudah. Ini berat sekali, ini sulit sekali. Memang tidak ada cara yang mudah dan bukan harga yang murah untuk bisa meninggikan Tuhan. Nah, dari 4 butir ini, saudara, apa sih kepentingan Tuhan di situ? Ketika kita menghadapi ancaman, kita rileks. Bapak di surga melihat kita melihat Bapak di surga. Ketika pesawat mau jatuh, kita gini. Apa sih kepentingan Tuhan? Dapat apa Tuhan? Nggak dapat apa-apa. Tapi Tuhan disukakan oleh sikap itu. Ketika kita bertemu dengan sesama yang membutuhkan pertolongan, dan kita harus melakukan sepantasnya bagi orang itu. Kadang-kadang kita bisa berkata, tidak. Saya nggak ada bagiannya untuk membantu Anda di dalam hal ini. You nggak punya bagian. Itu bisa. Itu bisa. Jadi kita itu nggak sembarangan bantu orang. Oh, setiap orang mesti kita bantu. Belum tentu. Belum tentu. Misalnya, ini ekstrim contohnya ya. Orang judi, ya saudara. Lalu jatuh miskin gitu. Biar aja dia miskin. Biar dia tahu rasanya termehek-mehek akibat judi. Masuk penjara, biar masuk. Kalau Tuhan kehendaki begitu, biar kapok. Ya tahu saudaraku. Nah, kalau kita menolong orang, Tuhan punya kepentingan apa? Tuhan dapat apa?
Tapi ketika kita berbuat sesuatu kepada seseorang yang memang Tuhan kehendaki kita berbuat sesuatu bagi orang itu, Tuhan berkata, ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku bertelanjang, kau berikan aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kau melawat aku. Hebat kan? Tapi harus dengan tulus. Bukan supaya dapat imbalan atau ucapan terima kasih. Ketika ada bujukan dosa, lalu kita berkata, Tuhan, aku memilih Engkau. Aku memilih Tuhan. Sakit loh. Kalau Anda tidak punya kesempatan berbuat dosa, Anda tidak berbuat dosa, tidak sakit. Tapi kalau saudara punya peluang berbuat dosa, saudara menolak peluang itu, sakit. Apa untungnya Tuhan? Tapi ketika kita berkata, Tuhan, aku memilih Engkau dan tidak berbuat kesalahan ini, Tuhan disukakan. Karena Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau menyatu dengan kita. Kok tidak pernah ya di Alkitab dikatakan, aku bersekutu dengan para malaikat, aku tinggal dalam malaikat, malaikat tinggal dalam aku. Tidak. Tapi kepada manusia Tuhan berkata, aku tinggal dalam kamu, kamu dalam aku. Jadi kamu boleh menolak, boleh menerima. Dan kalau kita berkata, aku menerima Tuhan, tapi tidak murah ya, ingat ya, Tuhan disukakan. Akhirnya siapa yang diuntungkan? Kita sendiri. Saudara, kalau tidak sungguh-sungguh memburu, tidak hunting kekudusan, tidak keburu, sampai mati Anda nggak dapat. Percaya dah. Sulit. Memang kemudian, saudaraku sekalian, orang akan melihat, sungguh Tuhan telah mengubah orang ini. Maka kita baru fungsional sebagai terang dunia. Ini anakku yang kau kasihi. Rupanya bapak suka juga promosi anaknya. Ini anakku yang kau kasihi. Kepadanya aku berkenan. Lihat aku berkenan. Lihat tindakannya. Lihat cara dia memuliakan aku. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bapa di surga berkata, ini anakku yang kau kasihi. Kepadanya aku berkenan. Dan Tuhan ingin kita juga punya kehidupan seperti itu. Itu kesempatan loh. Sebab kesempatan ini tidak diberikan kepada simpanse, monyet, gorila, atau badak. Itu untuk kita. Anda mau sibuk sendiri? Silahkan. Sampai kapan Anda nggak sibuk sendiri? Sampai kapan Anda nggak sibuk? Nah, kalau kita ke gereja seperti ini, kita belajar seperti ini. Memang antara niat lalu menjadi satu tindakan, waduh, ada jaraknya. Tapi kalau kita sering mendengar kebenaran, kebenaran akan mengejar saudara. Dan kalau saudara punya niat yang saudara bulatkan, saudara update setiap hari, pasti akan terjemahkan dalam kehidupan. Ketika kita bertemu dengan keindahan dunia, lalu kita memilih Tuhan dan kerajaannya. Emangnya Tuhan untung apa? Tuhan untung apa, saudaraku? Kagak mau ya sudah. Nggak mau, terserah. Tetapi Tuhan disukakan karena Tuhan dipilih. Walaupun Tuhan tidak memaksa kita memilih dia. Boleh saya tanya kepada saudara? Saudara ini sudah memilih Tuhan enggak? Saudara ini termasuk sudah memilih Tuhan enggak? Apa yang menandai bahwa saudara sudah memilih Tuhan? Saya kasih tahu ya, siapa sih yang enggak ingin bertuhan? Lah, bertuhan itu membuat orang bermoral kan? Orang bertuhan itu kan jadi bermoral. Di mata manusia bertuhan itu juga agung, beragama kok. Bertuhan itu terlindungi, terjagai, terberkati. Apa karena itu saudara memilih Tuhan? Anda ngerti gak saya ngomong apa ini? Kalau kita memilih Tuhan, kita itu menetapkan hati bahwa tidak ada keindahan di luar Tuhan. Tidak ada yang berharga di luar dia. Yang begini sama Tuhan gak hitungan waktu, tenaga, apapun. Tuhan itu baru benar-benar jadi prioritas dalam hidupnya. Dan ketika orang memilih Tuhan dan kerajaannya, maka barulah orang itu bisa melayani Tuhan dengan benar. Sebab kalau tidak, pasti motifnya kotor. Tidak mungkin motifnya benar. Saya tidak tahu gimana jelasinya, tapi saya ngomong terus.
Karena itu pergumulan batin saya. Saya mengatakan ini karena ini pergumulan batin saya, saudaraku. Selama saudara menganggap bahwa kehidupan ini adalah hanya di bumi ini dan utama di sini, penting di sini, Anda tidak bisa memilih Tuhan. Anda nggak bisa memilih Tuhan. Saya bukan merendahkan nilai hidup hari ini. Saya bukan bermaksud melecehkan nilai hidup di bumi hari ini. Tetapi saya mau beritahu bahwa kehidupan yang sesungguhnya yang dikatakan Alkitab itu di balik kubur kita. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak-anak Allah, kehidupan hari ini hanya sebagai satu pelatihan. Apa kita mau menjadi bangsawan atau panggilan-panggilan surgawi atau tidak? Dan 70 tahun umur hidup kita itu merupakan menit-menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun yang menentukan siapa yang kita pilih. Oh sudah, saya sudah pilih Tuhan kemarin, Pak. Saya jadi Kristen, saya bertobat, saya dibaptis, apalagi plus lahir baru. Siapa yang tahu you lahir baru? Udah pilih Tuhan. Wah, sedih saudaraku. Mengerikan itu. Saya sudah pilih Tuhan, Pak. Saya sudah beragama Kristen, Pak. Dari non-Kristen, bahkan dari non-Kristen. Saya sudah pilih Yesus, Pak. Saya dibaptis. Saya sudah lahir baru. Kok tahu? You udah lahir baru? Saya mau tanya. Saudara sering pernah ketemu orang yang non-Kristen masuk Kristen, kelakuannya berantakan? Saya sudah berkali-kali lihat. Dia pikir setelah percaya Yesus itu langsung selesai deh. You kalau sudah pilih Yesus, yang benar adalah you tidak menganggap yang lain bernilai. Bahkan dirimu sendiri pun jadi tidak bernilai. Sekarang ini kan generasi aku nih. Aku. Lebih berharga dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu hanya menjadi objek penderita. Dan sebenarnya orang-orang seperti ini belum memilih Tuhan. Syarat, kriteria, ukuran telah memilih Tuhan itu apa? Saya ingat kalimat kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan? Pakai baju seindah-indahnya, betul nggak? Pakai mobil sebagus-bagusnya, punya rumah semewah-mewahnya, bikin pesta ulang tahun semegah-megahnya, bikin pesta-pesta yang lain semegah-megahnya. Saya bukan melarang itu. Kalau hal itu memberi nilai kehidupan dan engkau merasa bahagia di dalamnya, saya khawatir engkau belum memilih Yesus. Jadi aneh kan saya ngomong gini. Halo? Yang lain harus dianggap tidak bernilai. Dan disinilah kita baru benar-benar bisa dikatakan meninggikan Tuhan. Engkau yang bernilai Tuhan. Saya mengatakan ini bukan orang yang sudah sempurna atau nilainya 9. Belum. Nilai saya belum 9. Tetapi saya tahu kapan saya berbuat salah. Dan saya sudah berbuat salah. Saya sudah jatuh dalam dosa. Dan saya tahu bagaimana saya harus bangkit. Dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya tidak katakan Anda nggak boleh punya rumah bagus. Saya tidak katakan Anda tidak boleh punya mobil mewah. Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh merayakan hari ulang tahun semegah-megahnya. Saya tidak mengatakan itu. Jangan memberikan nilai tinggi pada hal tersebut dan merasakan kebahagiaan di dalamnya. Kebahagiaan kita hanya di dalam Tuhan. Dia keindahan kita. Di sini orang kaya sukar masuk Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Kalau begitu kita tidak boleh kaya. Saya sudah jelaskan berkali-kali. Kamu tidak boleh punya karakter orang kaya dunia. Harus punya karakter orang kaya anak Tuhan. Abraham juga kaya, Ayub juga kaya. Karakter kaya anak Tuhan. Jangan udah miskin punya karakter orang kaya. Wah, udah rusak deh. Lazarus mati yang mengubur Satpam dan Hansip dan Pak RT. Udah. Orang kaya mati, waduh, 3 km saudaraku. Bukan salah juga itu. Itu memang logis, saudaraku. Tapi saya sudah beritahu, yang penting bukan siapa yang mengantar, tapi siapa yang menjemput. Tapi celak kalau saudara jadi orang yang mengantar nggak ada, yang menjemput pun nggak ada. Ini udah miskin belagu lagi, hah? Kenapa mesti begitu? Saya pernah berpikir begini, Tuhan kalau saya nggak khotbah yang begini-begini, kiranya gimana ya Tuhan?
Itu nggak saya ngomong, tapi ada suara hati kecil gitu. Nggak usah gitu-gitu, biasa aja. Tapi kalau di mimbar, saya jadi berubah loh. Kadang-kadang jadi kayak singa gitu. Dan saya tidak bisa nggak ngomong. Dan nanti kalau pulang saya mikir lagi, orang bisa ngerti nggak? Orang bisa terima nggak? Lalu saya mengatakan begini, kalau kamu sendiri sudah ngomong Erastus, kamu harus bisa melakukan. Aku aja terseok-seok melakukan ini. Yang ngomong tiap hari, yang belajar firman Tuhan, yang persiapan khotbah, yang dia tulis-tulis begini. Setengah mati saya melakukan. Bagaimana dengan jemaat yang hari-harinya juga lebih banyak dipengaruhi dunia. Betapa mustahilnya. Tetapi saya bicara terus. Saya ditanya anak muda, Pak, bagaimana sih perpuluhan? Mana jawabnya ini anak muda? Tapi langsung saya kasih dosis 5.000 miligram. Saya bilang, nak, segenap hidupmu diserahkan atau nggak usah sama sekali. Jadi hitungannya berapa, Pak? Segenap hidupmu atau nggak usah sama sekali? Wah, kalau cara begini gimana orang mau ke gereja Pak Eras? Ya, ini bukan gereja saya, gereja Tuhan. You serahkan segenap hidup atau nggak usah sama sekali? Jadi berapa persen, Pak? Ya tanya Tuhan, yang patut engkau pakai untuk membantu pekerjaan Tuhan berapa? Kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Tuhan juga bisa bilang, simpen uangmu. Bisa, itu juga milik Tuhan kok. Dan saya nggak minta uang itu, nggak minta. Saya nggak mengatakan ini belalang pelapakan, enggak. 2, 3, 5, 6 tahun kita boleh nggak punya uang. Gereja boleh zero balance, nggak apa-apa. Tapi 15-20 tahun yang akan datang, bukan soal duit. Ada orang yang membawa nyawanya di kotak persembahan. Dan setelah itu baru saya bilang gini, jangan dimasukkan kotak kolektor. Kasih Tuhan sonono. Bukan buat beta. Buat Tuhan. Kalau seluruh harta saudara diberikan gereja, hancur itu gereja. Nggak usah seluruh deh, 50% aja bisa rusak itu gereja. 30% harta saudara kasih gereja, bisa hancur itu gereja. Belum tentu gereja bisa mengelola. Tapi kalau setiap individu dewasa rohani mengelola uang Tuhan, gereja kokoh, Anda pun kokoh. Sudah ngerti maksud saya? Tapi untuk membackup pelayanan, tidak perlu. Tidak perlu di backup karena Tuhan yang punya pekerjaan Tuhan ini. Lebih aman di tangan saudara uang itu, kalau sudah dewasa rohani. Tapi kalau tidak, itu membunuh saudara. Segenap hidupmu atau tidak usah sama sekali. Makanya yang digarap itu hati. Jangan hanyut dengan keindahan dunia. Saudara sekarang mengerti apa artinya meninggikan Tuhan. Amin.